Anak kecil, anak yang sedang beranjak remaja pasti punya pemikiran sendiri ya. Jadi ya aku memahami apa yang Aska pikirkan gitu, ketakutannya Aska. Kalau dibilang kesiapannya sih siap siap nggak siap sih, dalam arti nggak siap itu karena em, deg-degan sih, lebih ke deg-degan. Cuma alhamdulillahnya dari Mas Vikinya karena dia juga santai. Iyalah dia santai, udah berapa kali nikah dia mah. Sama aja sih, cuma kalau aku lebih kata dia lu juga. Tapi kalau perempuan kan beda kali ya, kalau laki-laki lebih santai, jadi dia yang lebih nenangin aja. Artinya sudah beberapa kali ada pengalaman, tapi apa yang membuat Kak Karina kali ini oke mantap nih? Apa ya, karena mungkin gini, kalau kalau yang sekarang memang menikahnya, proses menikahnya memang dari pihak aku dan dari pihak laki-laki yang langsung ya udah kita nikah yuk gitu. Tapi kalau waktu itu memang bukannya aku ngomongin atau gimana ya. Kalau yang kedua itu karena memang dari orang tua aku, papa aku yang minta untuk dalam waktu dekat menikah. Memang kita pacaran, tapi kan ada omongan juga untuk serius. Tapi karena memang waktu itu terburu-buru, jadi ya bukan menyalahkan, bukan apa, mungkin aku juga salah, kita juga salah, kita berdua salah. Taruhlah kesalahan di aku, jadi ya tidak ada ketidakcocokan yang sebenarnya harusnya kalau mungkin saat itu belum menikah kita makin tahu nih kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau yang kemarin juga karena mamaku dalam keadaan sakit minta aku untuk cepat-cepat menikah. Ternyata aku belum mengenal beliau banget. Kalau sekarang memang sih waktu sangat singkat, tapi itu karena keinginan dari hati aku sendiri dan aku merasa uh, aku bismillah bismillah diniatkan bahwa dia yang terakhir. Jadi karena memang bukan karena permintaan orang tua, bukan karena permintaan siapapun untuk cepet-cepet deh cepet nikah, enggak, tapi memang karena dari kita berdua yang mau. Kemarin juga sudah melangsungkan lamaran dan banyak publik yang lebih menyorot ke ibunya Kak Karina nggak sempat hadir dan Aska juga nggak hadir. Kayak ada alasannya Kak Karina. Kalau Aska pribadi gini ya, Aska itu dia pengen banget melihat ibunya tidak gagal lagi dan juga melihat ibunya bahagia. Jadi ada ya, anak kecil, anak yang sedang beranjak remaja pasti punya pemikiran sendiri ya. Jadi ya aku memahami apa yang Aska pikirkan gitu, ketakutannya Aska. Jadi apapun keputusan Aska aku hargai. Nah, kalau mama aku sendiri, karena mamaku dalam keadaan sakit nggak bisa bangun dari kasurnya, tapi surprisingly 2 hari 3 hari yang lalu aku sama Mas Vicky datang ke rumah mama. Mama keadaannya udah bisa jalan gitu. Bukannya aku kan gini, bukan nggak mau nengokin orang tua ya, emang mama aku tuh ada sama orang yang, maksudnya aku minta orang untuk yang bisa bener-bener ngurus mama gitu, ada saudara juga. Nah, pas kita datang mama lagi berdiri gitu loh, lagi duduk. Terus udah gitu bikinin makanan untuk Mas Vicky gitu, bikin makanan buat Mas Vicky, bener-bener mama yang bikin. Terus aku kan suka banget ketoprak bikinan mama aku kan. Nah, tanpa aku minta mama bikinin ketoprak untuk aku, terus bikinin kepala ikan buat Mas Vicky. Jadi bener-bener masak banyak dan dia yang masak sendiri sendiri gitu. Aku yang langsung ini yang masak mama gitu, iya gitu. Jadi ya seneng banget sih, dan mudah-mudahan pas lagi nanti akad dan resepsinya ada. Kenapa di pengajiannya nanti kita bukannya nggak mau datang, kayak gini, tenaganya mama jangan dibuang-buang deh gitu. Lebih baik pas lagi hari haknya yang pentingnya itu beliau ada gitu. Saat akad Aska juga mungkin akan hadir atau seperti apa rencana? Rencananya sih pengennya sih hadir ya, aku juga berharap banget bahwa anak aku juga ada. Cuma balik lagi seperti tadi, apapun keputusan anak aku hargai. Dan em, apa ya, aku tuh paling nggak bisa kalau dibahas untuk tentang anak gitu, pasti akan ada rasa sedih. Tapi balik lagi ya, aku nggak bisa memaksakan keputusan walaupun itu anak kandung aku sendiri gitu. Sempat ada saya nyoba untuk Aska tolong kasih mama seperti apa? Aku pernah ngomong terus udah gitu, tapi
obrolannya belum yang terlalu serius banget ya. Nanti insya Allah sih dalam berapa hari ke depan pastinya sebelum hari hanya aku mau ngomong lagi sama anak aku, mudah-mudahan. Tapi aku akan menerima keputusan yang terpahit sekalipun. Kak Kalina udah sampai sejauh di titik ini. Ternyata dulu sempet sebel banget sama Kak Vicky. Sebelnya sebel apa sih Kak Kalina? Gini loh, waktu pas saat Mas Vicky ngomong ke papanya anak aku, dia suka, dia apa, dia begini begini, aku tuh tipe yang kalau misalkan punya pasangan satu gitu, kalau misalkan gini ada yang lain, bener-bener yang misal aku yakin banget memang dia tuh udah nggak akan bisa lagi aku sama aku kayak gitu. Nah, saat itu aku punya pacar gitu, dan memang waktu itu kan aku pengen pindah ke Jerman juga kan. Terus tiba-tiba adalah nih kucuk ngomong yang namanya, oh aku suka bla 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 bla, gue suka banget ya sama ini yang mantan bini lo bla bla. Ini orang apa gitu loh. Walaupun sebelumnya tuh nggak pernah ada masalah dan juga belum mengenal beliau secara istilah tidak berteman gitu. Cuma aku tahu dia tuh Vicky Prasetyo, dan beliau juga tahu saya tuh Kalina. Tapi apa ya, sampai waktu pas lagi diundang acaranya Mas Dedi pun aku bilang nggak ada ya Det ya, nanti pas kita lagi syuting talk show lu nanya tentang Vicky. Karena apa? Karena aku nggak mau, masalah kan aku long distance kan saat itu. Nah takutnya ya namanya kita kan beda budaya segala macam dan pemikirannya, takutnya nanti dia pikir aku ada apa-apa gitu. Jadi aku menjaga banget perasaan pasangan aku saat itu. Diomongin lah, aduh gara-gara Vicky nih gitu kan. Jadi tapi ternyata memang ya kalau kata orang dulu jangan terlalu benci gitu, yang akhirnya ketulah kemakan omongan sendiri. Nikahnya sama orangnya aku keselin waktu itu. Sampai yang minta ke dinar candy apa? Aku ya itu jangan bahas tentang Mas Vicky tuh. Ya denger namanya doang kata sempet sebel sampai segini. Iya, karena di mana-mana Mas Vicky ngomongin aku gitu kan. Jadi ya agak sempat sebel gitu. Mengenai masa lalu Mas Budi yang penuh kontroversi dan masa lalu seperti apa Kak Kalina akhirnya menerima itu semua? Gini, setiap manusia punya masa lalu. Masa lalu itu nggak selalu baik. Begitu juga dengan saya juga punya masa lalu yang pasti masa lalu saya juga ada yang tidak baiknya. Saya juga bukan perempuan suci, saya juga bukan perempuan yang lagi baik banget dalam segala hal. Tapi cuma satu, di saat saya mempunyai pasangan, saya pengen banget yang namanya pasangan itu menjadi yang terakhir untuk saya. Itu dari dulu saya gitu. Ya cuma kan perjalanan hidup ya, kita nggak pernah tahu bagaimana sampai akhirnya saya harus gagal berkali-kali. Dan di saat saya ketemu sama Mas Vicky, sebenarnya saya sama dia tuh ada kesamaannya satu, tergantung bagaimana pasangan kita, bagaimana pasangan kita mengetreat kita. Kalau dia mengetreatnya baik, ya kita akan baik. Begitu juga dengan Mas Vicky. Kalau misalkan pasangan dia perempuan yang di sebelah dia itu baik, saya yakin dia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Saya nggak bilang lagi dia nggak baik ya, gitu. Dan setiap orang pasangan pasti akan memuji pasangannya, tidak akan mungkin menjelek-jelekan gitu. Jadi kalau misalkan dibilang juga Mbak Kalina terlalu memuji Mas Vicky, memang dia pasangan saya, dia calon suami saya, nggak mungkin saya menjelek-jelekan kan. Begitu juga dengan yang sebelumnya. Dan tapi kalau pas di saat saya pisah, saya nggak pernah yang namanya ngejelekin mantan saya dimanapun kayak gitu. Cuma ya apa ya, kalau dibilang ada rasa takut pasti gitu, manusiawi, takut nanti dia begini lagi, nanti dia begitu lagi. Cuma kalau misalkan saya hidup selalu dibayangin rasa ketakutan itu, kapan saya maju ke depannya gitu. Intinya saya punya niat baik, dan saya udah lillahi ta'ala, kalaupun memang yang terjadi ya terjadi, dan tapi tetap aja berharap pasti yang terjadi tetap ya terjadilah. Tapi kalau misalkan memang jangan sampai sih gitu. Cuma saya sih berharap memang ya ini menjadi yang terakhir untuk saya dan Mas Vicky gitu. Masalah masa lalu ya udahlah, biarin aja. Dia juga apa ya, ada niat yang baik untuk berubah. Kapan sih mungkin momennya Kak Kalina akhirnya
kayaknya boleh deh gue Pasti terima pegel. kapan momennya Kak Kalina kan sempat benci nih, kapan momennya Kak Kalina hilang, benci itu hilang dan mulai menerima dan mulai tertarik? Sebenarnya gini, bukan benci yang benci ya, cuma karena ada nggak rasa nggak suka di saat ada orang-orang tuh ngomongin tentang nama Mas Vicky ke saya. Saya cuma takut, saya udah bilang saya menghargai pasangan saya gitu. Jadi saya juga takut nanti dia punya pemikiran yang enggak terhadap saya. Yang akhirnya disitulah yang saya jadi kesal sama dia. Padahal dia nggak ngakuin sebenarnya apa yang namanya orang suka ya wajar lah ya nggak sih. Orang punya hak untuk menyukai orang lain gitu. Tapi memang karena ya itu tadi gitu. Jadi akhirnya saya kesal sendiri. Cuma jujur saya tuh dari jauh sebelum saya mengenal secara pribadi sama Mas Vicky, ketemu sama Mas Vicky, saya tuh banyak yang bukan banyak sih, ada beberapa orang yang ngasih tahu saya sebenarnya Vicky Prasetyo tuh tidak seperti yang kita lihat di TV, bla 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 bla. Dia orang yang pinter, dia orang yang apa ya, pokoknya intinya nggak seperti yang kita lihat lah gitu. Dan ternyata saat saya mengenal beliau memang benar gitu. Dia tuh pemikir gitu, dia tidak seperti cuawakan yang kalau kita lihat di TV. Nah, di saat aku diundang sama Vicky untuk ada satu acara, disitulah akhirnya saya, bukan karena saya masih punya pasangan waktu itu kan, bukan suka sama beliau secara suka, enggak, saya menyukai beliau cara berpikirnya dia gitu, cara berpikirnya dia. Dan juga bukan berarti dia semuanya bagus ya, enggak, pasti saya dan Mas Vicky juga punya kekurangan, cuma ya misi dia, tanggung jawab dia terhadap keluarga, dan juga waktu itu saya belum terlalu tahu banget tanggung jawab dia sebagai, cuma pekerja kerasnya itu yang saya tahu, karena dia luar biasa sih bekerja keras banget. Karena itu saya kagum, saat itu saya mengagumi beliau sampai akhirnya saya pisah sama yang di Jerman. Ya udah saya jadian sama Mas Vicky, dan rasa kagum saya bukan yang berkurang, makin mengagumi beliau gitu. Jadi saya merasa kayak dia adalah calon suami saya, ya nanti akan menjadi suami saya maunya dia menjadi teman saya, sahabat saya. Dan saya merasa banyak hal yang saya tuh ngobrol sama dia tuh enak sih gitu, dan saya senang sama orang yang bisa diajak diskusi. Makanya saya nggak suka banget kalau misalkan ada pasangan yang tidak bisa diajak bicara, karena gini loh, menurut saya ya, sekarang kita masih usia produktif. Di saat usia kita 10 tahun lagi, 20 tahun lagi yang produktivitas kita tuh berkurang, terus kita lebih banyak di rumah, kasarnya cuma makan bunga bank kayak gitu ya, kita ngapain lagi sama pasangan? Kerja juga udah jarang, pasti bakal sering di rumah. Nah, untuk menghilangkan jenuh apa? Kita pasti pengen punya pasangan yang bisa kita ajak bicara kan, gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa bicara sama pasangan kita dengan komunikasi dengan pasangan tidak baik, nggak enak dong, kayak gitu. Jadi makanya itulah kenapa saya mencari pasangan yang bisa diajak diskusi dengan baik. Sudah hampir sekian untuk pernikahan juga, tapi Mas Vicky masih harus berjuang di persidangan. Ini mengganggu nggak sih Kak? Nah, kemarin ada yang dia bilang dia harus lakuin ini, dia harus melakukan itu, apa segala macam, banyak banget yang harus dilakukan. Terus dari itu aku bilang sama dia, kamu kenapa nggak bilang sama aku nggak mau nanti kamu kepikiran, dia bilang gitu. Nah, itu dia luar biasanya seorang Vicky Prasetyo yang menurut saya, jadi dia banyak memikirkan banyak hal yang harus dia pikirkan, tapi dia masih bisa memikirkan perasaan pasangannya gitu loh. Dia tidak mau pasangannya itu juga ikutan pusing gitu. Dan saya bilang, justru hadirnya saya dalam hidup kamu, walaupun saya tidak bisa memecahkan masalahnya, tapi paling enggak itu kan bisa yang namanya membantu menjadi pendengar gitu loh. Jadi paling enggak orang kalau misalkan bisnis lagi numpuk, pasti kalau misalkan ada bisa dikeluarkan agak sedikit lega kan gitu. Tapi justru dia nggak mau gitu. Dia takut bikin aku khawatir kayak gitu. Aku bilang, makanya di situ saya bilang, kan saya baru tadi juga ada postingan, intinya sih senang, susah, bahagia, sedih, insya Allah saya bisa ada di sebelah dia terus gitu. Yang penting jangan ajak miskin, karena maksudnya kan ibaratnya saya bukan dari kalangan orang berada, dari keluarga berada, tapi saya bisa diajak hidup sederhana. Kenapa?
karena kalau misalkan pastinya kan apa ya, selama saya punya pasangan yang mau bekerja keras, insya Allah rezeki pasti ada. Tapi sebenarnya kasihan ya, masih melihat berjuang di persidangan. Pasti mbak, keputusan juga kan belum keluar. Iya. Nauzubillah min dzalik, kalau misalkan sampai kenapa sampai masuk lagi kan pasti ada lah gitu. Cuma justru malah gini, dia itu lebih santai daripada saya. Santainya bukan berarti menyepelekan, enggak gitu, tapi dia malah yang gini, udah sayang kamu tenang aja, insya Allah nggak apa-apa. Malah saya kadang-kadang suka kayak malu, saya kayak kadang kalau mikir, saya sempet kan pengen kayak nangis kayak gitu kan, mikirin bukan berarti saya takut nanti dia di dalam saya di sini gimana, enggak, cuma saya justru mikirin dianya nanti gimana gitu kan. Ada rasa justru makanya saya gini, kenapa nggak takut sih, ada lah temen yang dia tuh masih berurusan sama gini kalau misalnya nanti pas nikah terus nanti dia masuk lagi gimana. Saya bilang ya justru itulah pasangan, kalau misalkan dia ada dalam suka sama senang susah. Kalau misalkan dia senang terus, ya semua orang juga pasti pengen yang namanya dalam keadaan senang terus. Tapi di saat pasangan yang ada di saat dia berduka, di saat dia susah, menurut aku memang itulah cinta, itulah sebenarnya pasangan yang sebenarnya gitu loh. Jangan hanya pas lagi di atas aja. Insya Allah uh, saya nggak mau bilang berjanji atau apa, karena nanti banyak orang juga yang mengingkar janji kan. Saya akan berusaha sebaik mungkin menjadi istri yang baik, bukan yang terbaik tapi paling yang baik aja dulu gitu ya, baik dulu untuk Mas Vicky, dan selalu ada saat dia lagi susah maupun saat dia lagi terpuruk. Dan inilah bukti saya sama dia, bahwa di saat dia lagi masih terpuruk dan di saat dia lagi, kan dia ibaratnya kayak anak kecil merangkak lagi kan, belajar merangkak lagi gitu. Nah, saya akan mendampingi beliau. Artinya kan saat ini kan, sampai saat ini juga nih sang mantan yang sebelah sana masih kayaknya bersikeras untuk masukin KPI lagi. Ada rasa gimana, pengen ngeberontak masih kadang melihatnya? Gini, saya bukan ranah saya juga untuk mengkomentar di sini. Tapi bagaimanapun Mas Vicky akan menjadi suami saya, pasti ada rasa sedih gitu. Dan sebagai perempuan, saya sih merasa gini, beliau punya hak untuk melakukan apapun yang menurut beliau benar dan baik. Tapi permasalahannya saat beliau memasukkan calon suami saya untuk ke dalam penjara, saat itu saya tidak ada di dalam kehidupan mereka. Saya tidak mengenal mereka. Saya juga tidak tahu permasalahannya mereka seperti apa saat itu. Jadi saya di sini bukan tidak mau ikut campur gitu, cuma sebagai pasangan saya akan tetap mensupport calon suami saya yang akan menjadi suami saya. Jadi intinya sih Tuhan tuh nggak tidur, mau suami saya yang salah atau beliau yang salah, ataupun suami saya yang benar atau beliau yang benar, suatu saat pasti akan terbuka juga. Karena apa? Sepandai-pandai kita menutup bangkai, pasti akan kecium juga. Jadi siapapun yang salah nanti akan terbuka kok. Gitu. Kita akan tahu siapa yang sebenarnya yang salah dan benar di sini. Makanya masih banyak juga netizen yang istilahnya meragukan akan langgeng gak ya kira-kira Kak Vicky dan Kak Karina. Apa sih mungkin yang membuat Kak Karina mantas yakin harus dijalani ini semua? Kita bukan Tuhan yang akan bisa melihat masa depan kita. Jangankan 1-2 tahun ke depan, berapa detik ke depannya pun kita nggak tahu gitu. Cuma tadi seperti saya bilang, saya punya niat yang baik. Saya pengen mempunyai menjadi istri yang baik untuk Mas Vicky, menjadi pendamping hidup dia yang bisa juga saya mau menghabiskan sisa hidup saya sama beliau dan saya mau mengabdikan hidup sama beliau. Tapi buat mereka yang meragukan, mereka juga punya hak gitu. Dan saya seperti mereka bukan Tuhan, begitu juga dengan saya. Saya mah insya Allah ya bukan begini aja terus. Suami bilang A, ya saya A. Suami bilang B, ya saya B gitu. Cuma dari kegagalan kita berdua sebelumnya, pasti kan kita banyak belajar. Dan usia juga kita bukan baru kemarin sore, bukan kayak anak SMA gitu ya. Jadi segala sesuatu, masalah apapun itu juga, setiap kita ada konflik,
insya Allah bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Karena apa? Di saat mereka mengambil keputusan di saat marah, itu bukan keputusan yang tepat. Jadi saya selalu bilang sama Mas Vicky, sayang, setiap kita punya masalah, sebisa mungkin jangan dibawa tidur. Karena apa? Karena kan apa ya, nanti semakin berlarut-larut masalah, gak akan ada nemu jalan keluarnya gitu. Dan saya takutin seperti itu. Dan insya Allah lah, apapun yang netizen berpikir tentang kita berdua, yang menjalani kita, dan Tuhan selalu ada buat kita tuh. Karena Tuhan juga pasti kan tahu niat kita tuh bukan yang niat cuma pengen hari ini nikah besok cerai. Nggak ada orang yang mau nikah tuh mau bercerai, nggak ada. Dari yang saya pertama sampai papanya anak saya juga nggak pengen bercerai. Tapi balik lagi, yang bercerai berkali-kali bukan hanya saya atau Mas Vicky, cuma hanya kebetulan kami berdua dikenal sama orang. Jadi apapun yang kita lakukan akan menjadi sorotan orang. Dan juga yang orang yang begajulan, yang berantakan bukan hanya Vicky Prasetyo, banyak, tapi mereka tidak diliput, mereka kehidupannya tidak dilihat gitu. Cuma akhirnya menjadi kayak kitanya aja yang salah gitu. Sebelum nikah ada komitmen nggak, perjanjian apa? Belum ada komitmen apa-apa. Ini hamil 10 sudah semakin mendekati, persiapan tinggal jalan aja berarti ke kali ini. Mas Vicky sih harusnya tadi dia ngurusin ke KUA-nya ya, karena kan kita saya numpang nikahnya udah. Terus cuma tadi kan dia ke pengadilan, saya juga belum ngobrol banyak juga sama dia udah selesai atau belum pengurusannya. Kalaupun besok kan juga tanggal merah, mungkin ya insya Allah sih Senin udah selesai semua lah. Makanya sempat ada gosip juga katanya di Riung yang paling besar mengeluarkan budget pernikahan. Siapa yang bilang? Ada gosip. Orang sponsor. Jujur saya mah sponsor kok gitu. Kata siapa yang ngomong? Alhamdulillah semuanya segala macamnya semua sponsor. Alhamdulillah, maka itulah yang saya gini. Ala lu tuh nggak modal banget, Fik, misalkan ada yang ngomong kayak gitu, nggak modal banget apa dalam menikah pakai sponsor. Justru harusnya bangga loh, sponsor percaya sama kita itu karena apa? Karena nama besarnya beliau. Kalau beliau tidak punya nama besar dan untuk mendapatkan posisi di situ dan mendapatkan nama besar itu butuh usaha, ya nggak sih gitu. Nah tidak semua orang bisa seperti itu. Orang ngatain segala macam, coba deh bisa nggak seperti Vicky Prasetyo, itu aja gitu loh. Ya kan, dia diomongin, dia dimaki, dia dibully segala macam, diem loh dia gitu. Ya kan, jadi kalau misalkan pada ngomongnya begitu doang sponsor gini, ya udah coba cari deh sponsor seperti yang bisa dia lakukan. Kalau bisa satu aja, saya tepuk tangan. Jadi jangan meremehkan, kesannya kayak hidup kita penuh dengan sponsor. Alhamdulillah loh, yang harusnya kita bisa keluarin, tapi kita bisa simpen untuk kedepannya. Kan kadang-kadang orang lebih banyak gini, jangan ngeluarin uang banyak-banyak lah buat nikah, nanti setelah nikah tuh lah kita banyak lagi pengeluaran loh, ya nggak sih? Nah kita nggak ngeluarin apa-apa, tapi kita bisa nyimpen uang, ya nggak sih? Harusnya tuh bersyukur di situ. Alhamdulillah. Kali ini nanti akan ada siraman, akan ada bingit, akan melakukan nanti. Kita mah bukan anak kemarin kali ya, tapi yang pasti di rumah mah di rumah, cuma pengajian sih bakal ada. Setelah nikah rencananya mau tinggal di rumah kamu atau Di rumah saya. Rencana mau beli rumah lagi ada sih. Rencana mau beli rumah lagi ada, mau di cuma yang pasti saya ngikut Mas Vicky lah, saya ngikut tetangga sebelah. Kalian terakhir, apa yang mau kalian sampaikan kepada orang-orang yang sampai detik ini masih memandang Kak Kalina ataupun Kak Vicky ataupun hubungan kalian sebelah mata? Seperti yang tadi saya bilang, tidak ada manusia yang menikah itu niatnya untuk bercerai. Seperti saya yang pertama, kedua, dan yang kemarin pun juga tidak ada niatan untuk bercerai. Saya bukan manusia yang sempurna, Mas Vicky juga bukan manusia yang sempurna. Tapi kalau kami mempunyai salah kepada kalian yang bikin diri kalian resah, kami minta maaf. Tapi kami juga pengen ya semuanya langgeng. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah pernikahan kami yang terakhir, jadi menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan juga saya juga pengen mengabdikan hidup saya sama suami saya. Dan kalaupun ada masalah-masalah, insya Allah semuanya bisa kita selesaikan dengan baik ke depannya. Dan juga
jangan mendoakan yang buruk. Kenapa? Doa itu nanti akan balik ke kita juga loh. Karena apapun yang kita ucapkan untuk orang lain, mau kita sebenci apapun sama orang itu nanti akan berbalik ke kita juga. Jadi